Pemirsa, selamat malam. Pukul 11.27 hari Sabtu, waktu Moskow, Rusia, 17 Februari 2024. Dimanapun Anda berada, baik yang di rumah, sedang perjalanan, atau sedang bekerja, Anda bisa menikmati tayangan ini kapanpun dan dimanapun Anda berada. Jadi malam ini saya sudah bersama salah seorang mahasiswa yang berprestasi, khususnya di negara Rusia, di kota Moskow. Saya bersama saudara Bung Indre Wanov. Indre, benar. Ya bro ya? Atau bisa dipanggil Kibo. Oh, panggilan Kibo ya? Ya, kenapa ya Kibo? Karena rambut ini keriting. Kibo. Kibo ya? Ya, jadi Tapi kalau nggak Kibo, nggak dipanggil apa? Nggak dipanggil Kibo? dipanggil Loroi. Gimana Bang Rido? Sehat? Alhamdulillah. Sehat ya? Makan apa nih bro? Panggil Bung apa panggil bro nih? Mana Bang Enak Rido? makannya pemirsa. Ya, jadi ini namanya rendang teman-teman ya. Rendang apa namanya? Rendang pakis. Ya, rendang Jadi pakis. kebetulan Bung Kibo ini berasal dari Payakumbuh, Sumatera Barat pemirsa. Orang Minang asli pemirsa. Masih single. Bang, ya Bung ya? Enggak tahu. Jadi boleh diceritakan nggak Bung? Awalnya kok bisa sampai ke Moskow, Rusia gitu? Iya, jadi Kok Rusia? Karena yang kita tahu kan stigma-stigma dari tanah air kan, Rusia itu kan negara komunis, negara kafir apa segala macam gitu. Pokoknya negatif lah stigma-stigma yang ada gitu. iya, Kenapa Anda malah berada di sini untuk Iya. melanjutkan pendidikan gitu? Ceritanya gimana, Bu? Karena negatif itu sebenarnya yang buat saya itu jadi penasaran gitu. Jadi kan kadang sesuatu yang di frame belum tentu benar. Nah, makanya salah satu cara kita nge-cross checknya ya datang langsung ke negara itu. Jadi jujur, saya dulu dari kuliah ya sampai lulus kuliah berapa tahun tuh, saya suka buku yang related ke kanan, buku kapitalisme, ibaratnya ngarah kayak Adam Smith dan sebagainya lah gitu. Iya. Jadi ketika ketemu lawannya sosialis, ya saya juga jadi penasaran dengan situasi itu. Dulu saya punya teman, setiap kita diskusi itu pasti saya ngedepanin bukunya Adam Smith kayak gitu. Dan teman saya itu juga ketika diskusi pasti dia ngedepanin prinsip perekonomian Karl Marx, sosialis seperti itu. Jadi dianya yang ke US, sayanya yang ke Rusia gitu. Jadi kita tuh kayak tukar nasib gitu. Nah, kenapa saya sampai di sini? Ya karena penasaran itu. Karena saya udah banyak baca buku yang related dengan itu, saya pengen juga ngisi slot kosong yang nggak saya ketahuin. Salah satunya adalah bagaimana prinsip perekonomian sosialisme dan sebagainya. Nah, salah satu negara yang saya pilih adalah Rusia gitu. Ya walaupun Rusia yang dulu sama yang sekarang berbeda, Soviet dan Rusia beda gitu. Tapi ada penasaran juga dan bukti sejarah yang mungkin kita bisa pelajari di Rusia. Jadi kenapa halnya saya milih Rusia? Dengan rasa penasaran, nyari ilmu yang berbeda, out of the box dari apa yang saya pelajari sebelumnya. Dan juga ya Rusia kan negara superpower bro ya. Jadi ada Amerika, ya ada Rusia. Kalau kita dapat kesempatan di negara Rusia, kenapa enggak? Jadi maaf dulu, kalau boleh kita putar lagi waktu. Jadi Bung ini dari sekolah, dari kecil sekolah di mana? Saya sekolah di daerah Payakumbuh namanya, daerah salah satu daerah atau kota kecil yang ada di Sumatera Barat lah gitu. Saya SD di sana, SMP di sana, juga STM juga di sana di situ. S1? S1-nya saya merantau.
Apa saya merantau ya juga sadar pada saat itu karena saya gagal masuk SBMPTN, SNMPTN. Cita-citanya kemana Bung dulu Bung? Untuk S1? S1 dulu cita-cita awal saya karena saya lulusan STM ya. Jadi saya pengen pertama pada saya itu jadi guru teknik. Terus yang kedua saya juga pengen terlibat di engineer lah gitu. Kayak kerja di perusahaan minyak dan sebagainya dengan background seorang engineer. Tapi ya sudah coba nggak ada yang lulus kan. Nah setelah nggak ada yang lulus, saya pergi tuh ke salah satu kampung yang namanya Kampung Inggris di Pare, Jawa Timur. Di situ saya berproses belajar, ngajar, dan create di situ. Apa yang menginspirasi Bung untuk pengen jadi guru gitu? Gak ada alasan ya. Kalau saya ada alasan kenapa ini kenapa itu, namanya kalkulasi lah ibaratnya di situ. Itu alasannya passion aja di situ, senang aja ibaratnya nge-share sesuatu yang orang-orang nggak tahu gitu kan. Salah satunya ya jadi guru, makanya senang aja kayak kita jelasin sesuatu, gimana yang benar, yang mana yang salahnya gitu. Pahala jariah juga ya. Iya. Terus juga jujur, saya banyak sahabat-sahabat dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yaitu bahkan di luar negeri sekalipun ya, karena saya berada di Pare Kampung Inggris tersebut. Jadi Pare Kampung Inggris itu setiap bulannya aja tuh yang datang itu ada sekitar 3.200 survei saya 2017 sama perusahaan Kampung Course pada saat itu. Cukup ya data cukup ya. Ya untuk nge-create sesuatu harus punya data is the new oil lah gitu. Betul. Jadi 3.200 tuh dari Sabang Merauke tuh datang tuh. Jadi ada macam-macam culture yang saya temuin di situ, yang dimana mereka sebagai murid dan juga sebagai teman gitu. Nah itu alasannya Pare itu ya is one of the milestone saya. Jadi sempat berbisnis di Pare Kediri ya? Pare Kediri. Jadi di Pare itu saya dan teman-teman saya nyiptain sebuah platform namanya Kampung Course. Ya, udah punya legalitas CV. Itu kayak apa? Tempat belajar bahasa Inggris juga ya? Jadi awalnya saya buat marketplace lembaga kursus di situ. Jadi di Pare itu ada 168 lembaga kursus. Survei 2017 juga, survei lama ya, karena sekarang saya udah nggak riset lagi. 168 lembaga kursus di situ, nggak cuma bahasa Inggris aja, ada bahasa Arab, ada bahasa Mandarin dan sebagainya. 168. Dari 168 lembaga kursus itu hanya 10% aja yang dikenal oleh masyarakat luas. Itu kenapa bisa? Kenapa? Survei kita juga pada saat itu 90% dari mereka masih lack of skill digital marketing. Jadi, apa tuh lack of skill? Jadi mereka itu kekurang pengetahuan di situ dan channel di situ untuk expert di bidang digital marketing kayak Google AdWords, kayak social media ads dan sebagainya. Di situ mereka lemah para owner tersebut. Nah itu alasannya cuman 10% aja yang dikenal oleh masyarakat luas di situ, yang mereka itu kursusnya gede-gede dan saya dan teman-teman nggak mau kalau hal itu terjadi berulang-ulang kali, karena tiap bulannya ada aja kursusan yang tutup karena mereka nggak dapat siswa untuk belajar di sana kan. Nah itu alasannya saya buat marketplace untuk menyambungkan pemilik lembaga kursus dan penyedia lembaga kursus dan pencari lembaga kursus di situ untuk bisa bertemu dalam satu platform, ibaratnya kayak Tokopedia lah gitu, yang naruh beberapa dagang-dagangan UMKM kecil, apa kecil. Nah itu yang saya bangun sama teman saya di situ. Mulai dari 2017 ya, kita grow up. Tahun 2018 kita diundang ke Amerika, ke Brown University. Tahun 2019 kita diundang Next Step sama Kita Bisa dan sebagainya, berbagai macam startup yang ada ya sampai pada saat ini. Jadi tahun 2021 ya, Covid ya, pada saat itu Kampung Inggris tutup. Ketika tutup ya udah kita agile ke produk yang lain, jadi lembaga kursus di situ. Kursus online pada saat itu, dan sampai saat ini ya masih stabil juga. Marketplace-nya juga ada, lembaga kursusnya kita buat sendiri. Jadi pertanyaannya kan bisnis Bung di Pare Kediri kan sudah bagus lah istilahnya, dengan ekosistem yang sudah Bung bangun dengan kawan-kawan itu sudah menghasilkan lah gitu. Iya benar. Kenapa Bung malah istilahnya mengasingkan diri ke Rusia atau malah merantau lagi ke negara yang jauh dari tanah air gitu? Ya karena menurut saya kita harus update juga bro ya. Gak arti kayak
nggak mungkin kita stuck di satu sisi aja. Mungkin ada beberapa chamber-chamber lain yang kita bisa isi. Salah satu untuk bisa mengisi chamber itu adalah kita belajar. Dan saya milih Rusia karena Rusia juga startup ekosistemnya juga bagus, terkenal lah ibaratnya situ untuk teknologi digital dan sebagainya. Hacker banyak terkenal dari sini. Hacker dalam kata hacker positif ya. Hacker tuh semuanya nggak negatif. Jadi ada positifnya juga. Bahasanya hacker, memang seluruhnya bahasanya hacker gitu. Nah itu alasannya saya datang sini ngambil jurusan manajemen high teknologi. Nah di manajemen high teknologi ini saya belajar startup, saya belajar digital marketing, saya belajar berbagai macam kanal-kanal lah yang bisa membantu saya untuk nge-create hal yang positif untuk startup saya dan teman-teman gitu. Jadi informasi tentang Rusia ini kalau saya nggak salah itu agak kurang ya informasi soal pendidikan di Rusia. Tapi Bung dapat informasi beasiswa atau informasi tentang kampus di Rusia itu dari mana? Saya dapatnya dari teman saya pada saat itu. Alumni Rusia juga apa gimana? Jadi kocaknya teman saya itu dia lagi kuliah di Rusia, ngasih saya informasi, saya masuk, dia keluarnya mengeluarkan diri. Tidak siap di medan perang. Dia dijebak. Dia nyuruh saya masuk, dia keluar. Nyari tumbal ya. Nggak tahu mana itu. Makanya ya udah. Jadi kenapa saya masuk juga karena didoktrin. Doktrin ya dari Rusia. Iya, terus dia kabur. Dia memang berat ternyata. Tuh, siapa tuh orang itu? Coba ngaku siapa orangnya. Kalau dia nonton ketawa. Iya. Jadi nyampe di sini tahun 2022. 2022 berarti iya. setelah Covid ya. Setelah Covid. Itu masih Covid sebenarnya. Jadi masih Covid ya. Wah, dulu kocak juga tuh. Apa tuh? Pas Covid itu kan saya datang ke Rusia. Untuk berangkat ke Rusia itu harus tes apa dulu namanya? Tes ini PCR. Ya, PCR dan sebagainya. Jadi saya udah beli tiket. PCR kan harus lakunya cuma H-1 kan? Ya, berapa jam gitu? 24 jam. 24 jam. Jadi H-1-nya saya tes. Positif. Pagi yang positif. Pas tes positif. Gua kena gitu loh. Besok mau terbang nih? Enggak. Jadi gua berangkat tanggal hari A nih, hari Senin misalnya. Hasil tes Senin pagi. Ya, hasil tes Senin pagi. Itu pas gua lihat positif. Udah ready, coy. Udah ready, udah mandi, udah tinggal berangkat, udah duduk ruang tamu gitu, tinggal berangkat ke bandara. Gua dikirimin email hasil PCR. Anjir itu. Pertama apa yang ada di pikiran Bung saat itu? Duit gua habis. Pasti itu lah. Ibaratnya waktu itu biaya tiket masih 7,5 juta. Itu lumayan mahal lah kalau lumayan mahal ya. Lumayan lah 7,5. Walaupun paling murah daripada yang lainnya gua dapet. Tapi tetap mahal ya. Tetap mahal. Rakyat jelata. Jelata tetap mahal. Jadi duit udah habis, mau di refund pada saat itu nggak bisa lagi. Kalau dekat hari. Ya udah, akhirnya saya kan berangkat dari Pekumbu ya. Oh, bukan dari Pare? Bukan, dari Pekumbu pulang dulu. Pamit dulu. Pamit sowan sama orang tua. Nangis apa segala macam. Sowan ke makam Tan Malaka. Ini saya itu Pekumbu juga sebelum berangkatnya pada di Jakarta itu saya juga ziarah juga tuh ke makam-makam. Apa maksudnya? Persiapan yang seperti itu buat apa? Buat Bung gitu? Energi, buat saya itu energi. Saya suka ke makam-makam nyampe di sini pun saya ke makam Stalin. Bukan religius ya. Sebenarnya saya suka sejarah dan juga kayak bagian dari energi aja gitu ketika kita datang ke makam mereka gitu, gimana perjuangan mereka, semangat lagi baru dan sebagainya. Juga di Pare saya juga doyannya itu ke makam Gus Dur tuh paling sering itu. Setiap beberapa minggu sekali saya datang ke sana. Nah, jadi Covid positif, ya udah saya di Jakarta dulu nunggu apa hasilnya udah negatif lagi. Berarti akhirnya nggak jadi terbang lagi terbang hari itu lapor sana sini, kampus kan udah siap mau nyiapin tempat dan sebagainya kan, jadi nggak jadi karena saya dapat Covid itu. Berarti reschedule apa dibatalin apa gimana flightnya?
batal lagi itu, ibaratnya bayar juga. Dia nggak mau refund, dia beli tiket lagi. Waduh, Refund nggak mau. nggak bisa refund. Pada saat itu ya udah habis 7,5, terus gue beli lagi, kena 15. Jadi selama dari positif ke hasil negatif 2 itu minggu. berapa? Oh, 2 minggu karantina ya. Iya, nunggu lagi di Jakarta. Ibaratnya kan apa ya? Bayangin lah di ruangan 2 minggu, betul. pusing banget. Pas juga pada saat itu pas mau berangkat lagi kan beli tiket lagi tuh. Terus beli tiket lagi kan mau tes ulang nih, udah positif enggak, udah positif, udah negatif enggak, udah negatif enggak. Wah, itu udah kan ampun. Tapi akhirnya dapat jurus-jurus aja kan. Pakai saset ya. Enggak pakai ada ditaruh di hidung infus air, jadi yang di tips and trick lah ya. Itu kan banyak tuh tips and trick ya. Akhirnya biar hasilnya negatif. Akhirnya negatif ya udah berangkat. Akhirnya alhamdulillah nyampe sini coy. Jadi begitu mendarat di Moskow nih, Bung. Apa yang ada di pikiran Anda pertama kali melihat kota Moskow itu? Sama Itu musim apa tuh? Kalau musim dingin. Oh, udah salju belum? Udah salju. Oh, udah salju. Apa yang ada di pikiran Anda saat Wah, kocaknya juga gini. Jadi kan gue dijemput tuh. Yang jemput telat coy. Telat sekitar 2 jam ada dia telat. Jadi udah keluar airport kan. Kan kalau udah keluar airport kan nggak bisa masuk lagi kan. Iya, menggigil juga ya. Wah, ini 2 jam coy. Ibaratnya Itu minus berapa tuh kalau? wah, gue lupa, yang pentingnya menggigil juga lah. menggigil lah, Sampai udah tulang ya. atas minus 7 juga itu kayaknya. Tapi pakaian udah pakaian ini ya, pakaian musim dingin udah siapin. udah ready. Tapi ya mana ya? Ya namanya kita dari kampung iya, ya. dari dinginnya Solo sama dinginnya Moskow. Lebih dingin dari freezer. Pemirsa. Ya makanya ya udah itu pertama. Jadi yang kepikiran pertama itu adalah Ini orang kok nggak nyampe 2 jam. nyampe. Takut hilang juga ya, takut yang kedua apa juga ya. Kedua pikiran agak jauh nih karena sering nonton film Hollywood. Diculik apa? Diculik CIA. mafia. Oh, bukan CIA. Mafia malah. Mafia Rusia kan ngeri coy. Banyak Yang pakai filmnya. training. Film ya kan. I will kill you ya. I sell you. Dipotong-potong dijual kan ininya. Kill your family. Dijual organ tubuhnya ya. Aku yang pikir sama gua. Tapi akhirnya datang lah, dijemput, pas segala macam, dibawa ke asrama. Di asrama tuh juga nggak boleh langsung keluar. Karantina dulu, seminggu. Ya, oh stres tuh. Yang bawa makan kan nggak ada ya? Karena pada saat itu saya mahasiswa Indonesia pertama. Dulu ada, itu udah lulus. Tapi pas jadi itu senior nggak ada ya berarti? Ada siapa yang bawa makanan pada saat itu. Akhirnya beli apa ya? Ingat saya tuh pakai aplikasi dulu. Selfie. Untuk makanan gimana, Bung? Di sini, Bung. Waktu pertama-tama itu adaptasi yang biasa makan nasi gitu kan. Di sini kan pilihan untuk nasi itu kan agak kurang gitu kan. Itu gimana buat adaptasi soal makanan tuh gimana? Pertama gue makan shawarma mulu ya. Soal kebab ya? Iya kayak kebab gitu ya. Awalnya mikir kayak kebab kok beda. Enak juga ya, kenyang juga ya. Juga coy. Gue lebih murah kan. Lebih murah. Dulu kan murah kita, dan kenyang. Iya, dulu kan kita nyampe di sini kita terlalu compare kan, langsung ngerupiahin gitu. Pasti ya, pasti orang Indonesia kalau keluar negeri pasti konversi dulu. Mahal apa? Iya, kayak supermarket harga 350, 350 kalau di Rupiah berapa kan? 70.000. Wah, mahal juga harga. Agak sabun cuci 3.000 gitu. Meskipun kalau rate-nya nggak terlalu tinggi ya, cuma ratusan rupiah ya. Tapi mahal juga ya, kali-kali. Iya, karena kita terlalu compare itu loh. Nah, begitu jalan perkuliahan, sekolah bahasa dulu ya? Kalau nggak salah ya biasanya. Iya, sekolah bahasa setahun. 1 tahun, habis itu baru lanjut ke lanjut ke kurs 1. Kurs 1 namanya. Jadi selama berkuliah di sini tuh gimana kesannya? Pengalaman Bung selama berkuliah di sini? Seru ya? Karena maksudnya bedanya sama kuliah di Indonesia tuh apa? Kalau di kuliah Indonesia tuh banyak variabel yang gue pikirin. Contoh variabel yang gue pikirin tuh adalah gue nggak mau kehilangan teman misalnya. Gue nggak mau
orang-orang kesinggung ketika kita perform di kelas dan sebagainya gitu kan. Kan kita ada nanahan tuh biasanya di kelas. Apa tuh? Mau ngambil muka misalnya di kelas. Nanahan istilahnya. Iya, ibaratnya kayak kita ngeliatin ambisius kita mau belajar, mau deketin guru dan sebagainya kan ketahan gitu gara-gara wah ini teman gue nggak nyaman nih kalau gue mau lanjutin belajar dan sebagainya. Maksudnya Bung masih mikirin perasaan orang ya di sini. Pas di Indonesia, pas di sini udah bodo amat. Indonesia bos gitu kan. Ibaratnya kalau kita aktif dan sebagainya. Iya, kayak Indonesia bos, pengen belajar gitu kan. Nah, makanya lebih apa ya? Lebih merdeka aja gitu. Jadi bodo amat ibaratnya cara belajar kita orang Indonesia kayak gini. Gua ambis, gua sering nanya sama dosen dan sebagainya. Jadi nggak takut dengan kiri kanan gitu. Tapi kalau bicara ambisius kan emang semua orang punya ambisius ya. Ambisius, tapi nggak mungkin orang itu nggak punya ambisius. Kalau nggak punya ambisius ya lu mati aja gitu kan. Karena nggak ada apa istilahnya? Nggak ada energi lagi untuk melanjutkan hidup gitu kan. Betul. Tapi kan di Indonesia kadang-kadang ambisius yang seperti itu dianggap hal yang negatif. Iya, kan? itu makanya gengsi dianggap cari muka dan sebagainya. Kadang kan untuk kita berprestasi itu kan nggak harus resultat kan yang ada di nilai kita dan sebagainya. Mungkin dari lu bisa cari muka sama dosen nilai lu dimarah sama dosen kita nggak tahu. Jadi banyak cara. Jadi ketika kita ngeliat teman yang cari muka dan sebagainya, itu cara mereka. Toh di dunia pekerjaan juga kayak gitu. Cari muka yang dimaksud, cari muka yang positif ya. Bukan cari muka yang negatif, yang produktif dan sebagainya. Jadi ya di sini karena kita berada pada multicultural seperti itu, jadi kita bisa bebas mau ngapain aja kita belajar dan sebagainya. Bodo amat gitu. Kalau untuk bersosialisasi gimana Bung? Sosialisasi awal-awal kuliah di sini gimana? Mungkin pertama pasti bingung kan? Bingung ya. Namanya kita baru datang, bahasa Inggris orang nggak bisa di sini, bahasa Rusia pun kita masih AO gitu kan? Itu gimana? Ya memang sosialisasi. Memang ya pakai bahasa setengah-setengah lah gitu kan, setengah bahasa Rusia yang kita tahu, setengah bahasa Tarzan, setengah bahasa Tarzan, setengah ngerti. Iya, intinya ada persen-persenan bahasa-bahasa aneh lah yang keluar itu. Even itu body language juga kan yang keluar kadang. Yang mungkin di awal banyak teman internasional ya kebanyakan. Nah baru sekarang mungkin bahasa Inggris gitu ya. Bahasa Inggris. Dan yang menariknya dari teman-teman internasional sih kadang-kadang juga ada yang bisa bahasa Inggris coy. Jadi mereka kayak biasanya bahasa negara mereka aja gitu. Jadi kayak tantangan. Kayak Cina juga Cina mau belajar bahasa asing. Lagi bahasa Inggris. Iya, makanya kayak memang bahasa Tarzan memang harus skill yang harus kita miliki ya sebelum berangkat ke luar negeri. Keluar tikusnya Moskow lah gitu. Memang banyak bahasa Tarzan ya karena nggak ada yang bisa bahasa Inggris juga kadang-kadang. Ada beberapa yang bisa juga. Cuci tangan dulu bos ya. Ya boleh. Habis makan gatel tangannya. Jangan lupa cuci piringnya. Iya. Saya dapat informasi bahwa Bung merupakan salah satu mahasiswa terbaik di kampus Stankin ya? Ya, MGTU Stankin Moskow. Betul. Khususnya di Moskow, Rusia gitu. Jarang-jarang loh mahasiswa Indonesia yang berprestasi di Rusia itu yang diberitakan atau kabarkan ke tanah air. Kebanyakan itu kan mahasiswa-mahasiswa dari Barat, mahasiswa dari Eropa, segala macam. Dan kayaknya Rusia itu, mahasiswa-mahasiswa Rusia itu agak kurang diperhatikan gitu sama publik, di-framing oleh publik Indonesia gitu kan. Jadi itu gimana ceritanya bisa jadi mahasiswa terbaik itu? Ya, jadi metrik untuk bisa jadi mahasiswa terbaik ini 3. Nah, ini tips and tricks ya misalnya? Belum tips nih, metriknya dari kampus. Berarti sama kampus saya ya. Pertama, nilai akademik itu udah pasti. Betul. Jadi nggak boleh nilai itu ada yang 3. Gitu. Skalanya berapa di sini nilai? Skalanya 1-5. Oh 1-5. 1-5. Di bawah 3 itu udah nggak lulus. Di bawah 3 merah. Sudah merah gitu, udah presdecca lah ulangan remedial lah kalau remedial ya. Itu yang pertama nilai akademik. Yang kedua keaktifan. Keaktifan itu bisa berbentuk kontribusi buat kampus.
gitu. Kontribusi buat kampus, contohnya lu buat jurnal, contohnya lu ikut volunteering, contohnya lu ikut event ini event itu lu laporin, terus lu ikut olimpiade dan sebagainya. Nah yang ketiga ini nih, yaitu ilmu skill CM namanya. Betul. Yang kita harus miliki sebenarnya. Bukan cari muka. Tapi emang harus begitu gitu iya, kan. bahasa kasarnya cari muka lah, tapi cari muka yang positif. Yang positif. Ya, Ingat ya, garis bawahi positif iya, dan produktif. Iya, jadi ya kita pengen membantu aja deh, ibaratnya kayak sering nyapa dosen. Maksudnya budaya-budaya Indonesia kebantu coy. Ibaratnya orang yang ramah, ya, mudah senyum. Iya, makanya kadang-kadang ada beberapa teman-teman tuh ngapain coy lu negor ini negor itu gitu, ngapain lu ada gunanya, ada gunanya di sini, budayanya kan cuek-cuek aja, budayanya cuek dan sebagainya. Nah, gue sempet kena stereotip itu, ya udah gue ikutin budaya mereka aja lah, cuek aja, nggak ketemu dosen lurus jalan gitu, nggak usah negor-negor dan sebagainya. Tapi nggak bisa, kita itu udah kebiasaan budaya biasa Indonesia kan, at least kita nunduk ya, gitu lah dikit kan. Nah, jadi ya udah dengan cara kita cium tangan nggak? Cium tangan nggak, cium kaki. Nggak, paling ketemu nyapa gitu, nyapa dosen, senyum dan sebagainya, terus tuce gini badan kayak gitu. Sambil ngelatih bahasa Rusia juga. Bahasa. Jadi dari kesopanan kita itu ternyata disukai juga sama mereka gitu. Jadi nilai plus ternyata plus juga di ternyata. Iya, jadi bagian dari attitude yang baik dan disenangin juga sama dosen. Ingat saya tuh dulu di permisi kan, terus si Musna toilet gitu kan. Saya nunduk. Kebiasaan Indo kan. Indonesia. Saya nunduknya kayak gitu banget gitu. Ditanya, Indre, ngapain katanya kan? Oh iya lupa kan. Jadi ini bagian budaya Indonesia gitu. Jadi nggak usah kayak gitu, nggak usah. Tapi dia seneng gitu karena ngeliat sesuatu yang agak berbeda dan unik di situ. Jadi ya bangga kita sebenarnya jadi orang Indonesia itu. Salah satu orang yang teramah lah. Walaupun kadang-kadang juga ada jiwa nggak ramah juga ada karena presentasinya beda-beda lah. Untuk bahasa gimana Bung dulu Bung? Berapa lama Bung bisa untuk ngobrol Rusia tuh berapa lama? Setelah maksudnya dari awal datang sini berapa lama untuk bisa ngobrol fasih sama teman-teman Rusia gitu? Ya jujur sebenarnya saya juga masih belajar juga nih sekarang. Jadi kalau dibilang fasih pun juga nggak terlalu fasih, tapi at least bisa komunikasi lah. Jadi bagaimana caranya, harus latihan coy. Memang harus latihan. Itu berapa lama? Itu sekitar saya berani ngomong cus gitu sama teman-teman itu ya setahun. Oh setahun itu biasanya udah bisa ya? Pas udah selesai nih portfolio nih, nah setelah itu udah mulai berani gitu. Kita udah tahu berapa kosakata yang bisa digunain. Nah caranya memang bersosialisasi gitu. Teman-teman Rusia. Nah saya inget tuh tempat latihan saya tuh untuk ngomong bahasa Rusia di taman. Taman tuh ada lapangan bola tuh. Nah lapangan bola tuh macem-macem lah. Ada orang mayoritas orang Rusia. Gitu. Di situ main bola, berantem. Main bola juga. Pakai bahasa Rusia gitu kan. Jadi pas kita berantem itu pakai bahasa Rusia itu kayak ngerasa keren banget bahasa Rusia gue tadi ya kayak gitu. Jadi kita udah berantem nih pakai bahasa Rusia dicoblas gitu kan. Jadi pas udah selesai berantem kita jalan, anjir udah keren juga bahasa Rusia, gue mikirnya kayak gitu. Secara terpaksa gitu kan. Gitu. Belajar keluar ilmu otaknya. Jadi memang harus latihan. Kalau nggak latihan susah coy. Bahasa emang gitu ya. Iya. Dipraktekin tuh. Jadi mungkin pengalaman gue juga ya ngajar di Pare Kampung Inggris. Jadi belajar bahasanya beda sama belajar matematika, belajar teori pas segala macam ya. Iya. Jadi memang belajar bahasa ini memang harus latihan. Ya. Makanya Kampung Inggris itu bagus untuk belajar karena mereka latihan tiap hari itu. Kalau pakai bahasa Indonesia mereka kena denda coy. Gitu ya. Iya. Jadi dipaksa untuk bisa bahasa Inggris. Di sini juga kan harus terpaksa juga gitu karena lingkungan lagi kan yang nggak bisa bahasa at least selain bahasa Rusia. Betul. Karena di sini bahasa Rusia itu sangat penting bagi saya karena kalau kita nggak menguasai bahasa tuh susah, ngapa-ngapain susah ya. Semua bahasanya bahasa Rusia, ya kan? Kita mau belanja juga bahasa Rusia, tulisan juga bahasa Rusia, tulisan-tulisan yang nggak pernah kita lihat sebelumnya itu di sini tertulis
malah jarang yang pakai bahasa Inggris ya di sini ya. Betul. Tanda-tanda atau merek-merek segala macam tuh Betul. jarang yang pakai Jarang. bahasa Inggris ya. Bahasa Rusia semua. Ya. Rusia banyak kan. Jadi selama kuliah di sini nyaman ya, Iya, plus minus lah. plus minus ya. Hmm. Apa yang bikin Anda Bung nyaman di sini? Nyamannya kalau dalam lingkup pendidikan atau yang apa nih? Dalam ya? dalam segi kehidupan. Kalau Kehidupan nyaman ya. itu kan dari kehidupan kita yang jalani di sini. Betul. Kenyamanan itu seperti apa? Nyamannya Ya. public transportation. Kenapa public transportation yang Karena jadi- kita bisa nge-reach setiap sisi yang ada di kota Moskow ini. Kan gede banget nih Moskow nih. Betul. Ibu kota terbesar lah di dunia, Moskow. Hmm. Kita bisa nge-reach. Itu ada datanya ya? Ada datanya. Kita nge-reach di mana aja itu bisa menggunakan public transportasi yang ada di Rusia ini. Jadi stasiunnya banyak banget coy. Jadi itu yang buat kita nyaman mau ke sana ke sini. Ketemu sana yuk, ada metro kan. Ketemu sana yuk, metro juga ada transportasinya. Nah, makanya buat nyaman itu. Jadi ketika pulang ke Indonesia nih, ya pernah ya gue pulang ke Indonesia dari belajar di Rusia untuk Ini beberapa pengalaman saat ya? pengalaman pas ada Malang waktu ke Malangan pada saat itu. Jadi pulang Ke mana Payakumbuh? ke Payakumbuh kan udah pakai budaya Rusia nih. Iya, kita mau mempraktekkan apa yang udah Iya. kita dapat di luar negeri. Iya kan, ya. kemana-mana jalan kaki. Iya. kan. Testing juga coy. Supaya orang niru juga kan gitu. Niru juga biar sehat. Wah si Indra nih udah gaya Rusia nih, udah gaya Eropa jalan. Mau coba coy jalan. Ternyata kayak orang gila gitu ya. Wah orang gila, debu banyak, panas kan. Juga jauh lagi, udah naik ojek. Gitu, jadi kayak di Bawa sehari juga doang. vario itu ya. Jadi sehari doang coy. Makanya itu yang buat nyaman di Itu yang Rusia buat ini. nyaman, transportasi Transportasi publik. bagus banget, ada tramvay, ada metro, Macem-macem di sini ada pilihannya. bis ya. Jadi macam-macam itu yang buat nyaman buat nih tinggal di sini. Sesuatu hal yang unik dan yang Anda sukai apa Bung dari Moskow ini? Selain yang tadi itu yang bikin Transportasi. nyaman itu, transportasi itu apa lagi selain itu? Maksudnya apa yang ditawarin Rusia sehingga Bung itu masih penasaran hingga saat ini gitu? Mungkin apanya ya, di mana letak superpower negaranya itu. Jadi kan dulu gue berasumsi bahwa kalau negara superpower pasti bagus kan, pendidikannya dan sebagainya, kayak universitas dan sebagainya. Ternyata walaupun mereka bagus, beberapa segmen mereka masih bagus pada Indonesia, tapi beberapa segmen ada juga Indonesia yang lebih bagus pada mereka. Apa tuh? Kalau bisa diceritain apa tuh dalam segi apa? Mereka itu bagus di bidang teknologi udah pasti. Terus di bidang keilmuan yang terkait dengan mineral based economy. Mineral based economy itu kayak oil and gas dan sebagainya. Mereka memang jago di situ. Tapi di beberapa sisi kayak knowledge based economy, contohnya kayak ekosistem startup yang walaupun kita nggak canggih-canggih banget, tapi idea dan complicatednya startup di Indonesia tuh lebih mantap daripada di Rusia. Ini perspektif gue ya, bukan perspektif for all, tapi perspektif gue sama belajar di sini. Maksudnya contoh kasusnya gimana? Kalau kita bandingkan dengan di Indonesia tuh Jadi kayak apa ya? ekosistem startupnya gimana? Ekosistem startupnya di sini lebih mengarah banyaknya ke mineral base itu. Jadi mineral base itu ya banyaknya ke oil and gas dan sebagainya. Nah kalau startup yang mengarah ke knowledge base kayak masalah sosial, masalah sampah dan sebagainya itu kayaknya lebih bagus Indonesia sampai saat ini ya. Correct me if I'm wrong, tapi yang gue temuin pada saat ini di segmen itu Indonesia lebih jago. Kenapa Indonesia lebih jago? Mungkin problem yang ditemuin di Indonesia lebih banyak mungkin. Karena itu aja makanya kita banyak problem ya banyak solution yang datang kan. Banyak ide juga yang muncul di situ. Nah itu alasannya Indonesia peluang untuk nge-create startup itu gede banget di situ. Tapi kalau kita bicara sistem itu, kalau kita perhatiin kan sistem di Rusia itu udah bisa dibilang canggih juga kan. Contohnya misalkan sistem pembayaran itu dia udah semuanya kepake gitu. Misalkan dengan kartu bank kita bisa naik metro, naik apa segala macam gitu. Betul. Terus sudah terintegrasi juga data kita gitu. Nah, itu juga salah satu poin yang bagus dari Rusia. Tapi jangan lupa Indonesia juga ada kayak gitu. Tapi belum
diedukasikan atau diboomkan lah untuk bisa digunakan oleh for all gitu. Karena mungkin infrastruktur dan sebagainya mungkin jadi permasalahan kita, karena nggak semua orang paham kan di Indonesia. Ada pakai Gabit juga ada, pakai kartu integrasi kayak Transjakarta juga ada, tapi kan nggak semasif Rusia gitu. Mungkin di situ pula kita pelajari apa yang harusnya salah dari negara kita kan di situ. Jadi setelah melihat negara Rusia ini udah berjalan beberapa tahun mengenyam pendidikan di sini, apa yang Bung pikirkan? Oh, ini harus bikin begini nih di Indonesia nih. Ini harus bikin begini di Indonesia nih. Gitu loh. Apa ide yang mesti Bung sampaikan ke publik di Indonesia? Kalau untuk nge-create bisnis ya frankly speaking pada saya ini nggak ada sesuatu yang spesifik di situ. Kenapa saya ngambil S2? Karena tujuan saya juga sebagai akademisi di situ. Nah, jadi akademisinya yaitu jadi dosen. Nah, bakal saya bawa ke Indonesia adalah jurusan saya ini manajemen high technology ini. Jadi di Indonesia manajemennya kan apa ya? General gitu. Nggak spesifik tapi nggak banyak variasi gitu. Contohnya jurusan saya manajemen di kampus, misalnya kampusnya satu, manajemennya ada manajemen marketing, manajemen human resource, ada operasional. Tapi di sini banyak, ada manajemen high technology, ada manajemen law dan sebagainya, hukum dan sebagainya. Jadi seksi gitu. Jadi mungkin yang harus saya bawa mungkin ke Indonesia adalah poin-poin seperti itu. Kita nambah option baru dalam ilmu pengetahuan manajemennya di situ, nggak cuman marketing, manajemen sumber daya alam. Udah jadi mainstream lah di Indonesia. Jadi banyak optional juga atau variasi untuk belajar manajemen. Karena pada sini ya harus spesifik kan. Expertise itu kan lama-lama tambah spesifik gitu. Betul. Nah, maka dari itu ya kita juga harus banyak variasi. Harus muncul juga ya. Betul, itu mungkin kalau ditanya Bung nanya apa yang bakal saya bawa mungkin seperti itu. Supaya lebih bervariasi lah manajemen di Indonesia. Jadi setelah ini boleh nih ya. Sorry ya. Haram ya. Sama-sama. Bung, pertanyaannya tadi Bung. Nah, untuk pesan-pesan buat adik-adik yang mau berangkat ke Rusia nih, Bung, gimana? Apa yang mesti dipersiapin sama adik-adik kita buat survive dan untuk menjadi mahasiswa teladan juga di kampusnya. Jadi nanti muncul Bung Kibo yang baru pemirsa. Sama kamu deh. Apa pesannya yang mesti yang harus Bung sampaikan ke adik-adik kita nanti yang mau datang ke Rusia? Intinya ada tujuan. Ya. Karena kebanyakan yang gue lihat yang datang ke sini itu mereka itu banyak kuliah ke luar negeri aja deh gitu. Tapi mereka nggak punya tujuan. Itu yang jadi problem sebenarnya. Begitu nyampe sini bingung ngapain, apa yang harus gue lakuin, ini itu dan sebagainya. Tambah lagi pressure dari kampus dan sebagainya, pressure dari belajar bahasa. Jadi konflik memang kalau belajar di Rusia konflik. Makanya bisa gue bilang ya, Rusia ini masuknya gampang, survive-nya yang sulit ya. Jadi dan banyak juga yang tumbang. Jadi pengalaman gue 3 tahun ya, banyak sahabat-sahabat gue yang akhirnya dia back to home for good dan sebagainya itu karena nggak siap. Nggak kuat survive. Saya nggak tahu ya, dia nggak siap karena budaya di sini, apakah dia punya dapat kesempatan lain di Indonesia itu dan sebagainya. Mereka dan Tuhan yang tahu. Dan kenapa mereka pulang dan sebagainya. Betul. Tapi gimana pun ketika mereka pulang, mungkin jalan Tuhan lebih baik di situ daripada apa yang kita pikirkan. Kita nggak pernah tahu. Ya, siapa tahu dia di DO di sini ternyata dia lebih sukses di sana kan. Kita juga nggak tahu di situ. Bisa kemungkinan bagus. Bagus. Jadi buat teman-teman yang mungkin pulang nih, teman-teman gue atau sahabat-sahabat gue yang pulang nih, jadi jangan sedih lah di situ. Mungkin jalannya untuk nyampe sukses nggak harus Rusia gitu. Nah, tapi in fact banyak yang pulang karena budaya itu, karena mereka nggak siap dengan tantangan yang ada di sini.
sebenarnya yang memperkuat kita itu adalah kita punya tujuan, coy. Kalau menurut gue ya, mungkin nggak tahu. Selain tujuan apa, Bung? Selain tujuan juga apa ya, jiwa survival lah intinya di situ. Jiwa merantau gitu. Merantau. Karena kalau masalahnya uang, I don't believe ibaratnya itu salah satu mau dimanapun sebenarnya hidup bisa aja ya. Iya bisa di sini. Karena di sini itu ya bisa gue bilang nyari kerja lebih gampang daripada di Indonesia. Peluang banyak ya. Peluang banyak. Asal mau. Asal mau intinya gitu. Jadi mau kerja di KFC main coy gajinya di KFC di sini kan untuk mahasiswa ya. Kalau untuk keluarga yang memang bisa bertahan gitu ya. Untuk keluarga yang memang nggak sulit di situ. Jadi kerja di KFC, kerja di Burger King dan sebagainya. Nah tambah lagi juga dapat stipendi kan dari kampus. When you have a good performance di kampus ya stipendinya bakal naik. Kuliah udah pasti gratis. Tinggal murah banget coy. Ibaratnya kalau kayak di kampus gue bayarnya sebulan tuh 450.000 lah. Kalau gue hitung-hitung di rupiah. Dirupiahkan. Iya. Jadi nggak terlalu mahal juga kalau masalah uang di sini nggak terlalu. Itu nggak big problem itu. Yang penting kita mau aja gitu dan biaya sulit malah bertahan hidup. Bertahan tujuan kalau kita punya tujuan dan sebagainya. Nah itu yang kedua itu jiwa survival menurut gue. Terus yang ketiga jiwa untuk berani nolak teman. Ya. Maksudnya gimana nolak teman? Misal nih lu ada kuliah terus diajak nongkrong misalnya. Kadang kan kita nggak enak sama teman kita ya, enggak gue kuliah, enggak gue banyak PR gitu kan. Betul. Nah menolak itu lebih sulit sebenarnya ya, karena mungkin ya kita orang Indonesia ya. Takut nyakitin perasaan satu sama lain itu. Setelah gue tolak dia nggak mau ngajak gue lagi mikirnya kayak gitu. Jadi skill menolak teman dengan komunikasi yang baik itu penting banget gitu. Nggak cuma kuliah di Rusia, mungkin di sekolah di manapun dan sebagainya. Nah makanya itu harus dibuat tuh high priority-nya, prioritas 1, 2, 3, 4. Harus ada manajemennya. Ada manajemen. Jadi itu manajemen yang pertama, skill komunikasi menolak teman juga. Terus ya managing keuangan, komitmen itu penting. Jadi setelah nanti lulus dari Rusia, apa yang akan Bung kerjakan rencana ini? Cita-cita apa Bung? Nah, nunggu Bos Rido nawarin. Saya berjuang juga di sini. Ya tahu kan Bos Rido, ini ada kerjaan buat lo kan, yang seneng gitu. Apa cita-cita Bung? Apa yang mau dibawa dari Rusia ini? Apa mau tinggal di sini apa gimana? Nggak tahu ya, tapi sampai saat ini kepikiran rencana ke depan setelah dari Rusia ini apa? Pulang ya. Menemui ibunda tercinta. Ibunda tercinta udah pasti. Terus yang kedua mau tes berapa sakti nih jasa. Karena pengalaman kita berapa sakti jasa banyak Rusia, pengalaman nih jasa Rusia itu dipertanyakan. Iya makanya gue pengen ngetes nih berapa sakti jasa. Tapi kalau kesempatan yang gak banyak datang ya mungkin S3 lagi, karena memang tujuannya kan memang akademisi, pengen jadi dosen. Masih penasaran ya? Penasaran. Ilmu pengetahuan. Penasaran. Tapi untuk langsung S3 dari S2 kayaknya terlalu cepat. Mending cari pengalaman kerja yang lebih mantap lagi dulu. Walaupun setelah lulus S1 saya juga kerja, tapi ketika itu kan lulusan Indonesia, gimana kalau lulusan luar nih kita nge-apply ini, makanya ada jiwa penasaran itu. Terus tahun 2 tahun lah, at least kita survive Indonesia dengan berapa saktinya kita harusnya. Oke Bung, terima kasih atas waktunya Bung. Semoga sukses selalu. Bro, kalau jadi bos nanti jangan lupa ya, paling-paling ya kita bagi-bagi proyek lah. Ayo pemirsa, terima kasih telah menyaksikan diskusi malam ini bersama salah satu mahasiswa terbaik di Rusia yang mungkin orang Indonesia nggak banyak tahu gitu ya.